Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Di pagi yang cerah ini apakah kalian semua sudah sarapan? Alhamdulillah sudah Bu. Oke, karena semua sudah sarapan, harusnya di pagi hari ini kita semangat dong untuk mengikuti pembelajaran. Sebelum kita mengawali pembelajaran di pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memasuki materi yang baru, mari kita ulas materi sebelumnya. Ada yang masih ingat kita itu belajar tentang materi apa sebelumnya? Pelayanan prima Bu. Iya, betul sekali, kita belajar tentang pelayanan prima. Ada yang tahu arti dari pelayanan prima itu apa? Saya Ibu tahu. Pelayanan prima adalah kegiatan untuk memberikan nilai tambah agar dapat memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Lalu, apakah masih ada yang ingat mengenai konsep pelayanan prima menurut dari ATER 2003, yaitu mengembangkan budaya pelayanan prima menjadi A6? Ada yang tahu itu apa saja dari A6 itu? Yang pertama itu ada kemampuan, terus ada sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan yang terakhir tanggung jawab Ibu. Ya, betul sekali jawabannya. Jadi itu pelayanan prima itu sangat penting ya bagi kantor tentunya, karena pelayanan yang baik akan memberikan citra yang baik kepada kantor. Oke, saya rasa untuk mengulas materi sebelumnya itu sudah cukup ya. Dan sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang pengelolaan kas kecil dan juga table manner. Oke, jadi kita harus tahu arti dari kas kecil itu apa. Kas kecil adalah sejumlah dana yang dibentuk khusus untuk pengeluaran yang bersifat rutin dan relatif kecil jumlahnya. Tujuan dibentuknya dana kas kecil ini tuh untuk mempercepat kegiatan atasan yang mempergunakan dana secara mendadak dan tidak terencana, untuk menghindari cara-cara pembayaran pengeluaran yang relatif kecil dan mendadak yang tidak ekonomis dan juga tidak praktis. Kemudian ada juga karakteristik dari kas kecil itu sendiri. Yang pertama, kas kecil jumlahnya dibatas. Kemudian besarnya kas kecil tergantung kebijaksanaan masing-masing perusahaan. Kemudian ada kas kecil dipergunakan untuk membiayai dan mendanai pengeluaran yang sifatnya rutin setiap hari. Kemudian ada kas kecil yang disimpan di tempat khusus, biasanya dengan menggunakan kotak kecil yang disebut dengan petty cash box. Dan yang terakhir yaitu ditangani atau dipegang oleh petugas keuangan tingkatan pemula. Lalu apa saja dokumen yang dibutuhkan dalam kas kecil? Yang pertama ada bukti kas keluar, yang kedua ada cek, yang ketiga ada permintaan pengeluaran kas kecil, yang keempat ada bukti pengeluaran kas kecil, dan yang terakhir kelima ada permintaan pengisian kembali kas kecil. Kemudian ada yang tahu berapa metode yang digunakan dalam pengelolaan kas kecil? Ada 2 Bu. Ya, betul sekali, metode yang digunakan dalam pengelolaan kas kecil itu ada 2. Yang pertama yaitu metode tetap dan yang kedua adalah metode yang berubah-ubah. Yang pertama adalah metode tetap, yaitu metode pembukaan kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap.
Ciri-ciri dari metode tetap. Yang pertama, bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Yang kedua, penghasilan dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya dengan dana kas kecil yang telah digunakan, sehingga jumlah dana kas kecil kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula. Itu adalah ciri-ciri dari metode tetap. Lalu apa saja langkah-langkah dari metode tetap? Yang pertama, pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas kecil diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Dan yang kedua, dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Dan yang ketiga, setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil, mengisinya sebesar jumlah nominal pengeluaran yang telah terjadi. Yang kedua, ada metode berubah-ubah, yang dimana suatu metode pengisian dan pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini menghendaki bahwa jumlah nominal kas kecil tidak ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian apa sih ciri-ciri dari metode berubah-ubah? Yang pertama, pembentukan dana pengisian kembali dana kas kecil dicatat di debit dalam akun kas kecil. Yang kedua, bukti pengeluaran kas kecil dicatat dalam buku jurnal kas kecil dengan mendebet akun-akun yang terkait dengan penggunaan dan kredit akun kas kecil. Dan yang ketiga, besarnya jumlah dana kas kecil yang disediakan berfluktuasi disesuaikan dengan perkembangan kegiatan bagian-bagian pemakai dana. Oke, pembahasan mengenai metode pengelolaan kas kecil sudah selesai. Untuk melanjutkan materi selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jika tidak, Ibu akan melanjutkan materi mengenai table manner. Sebelum itu, ada yang tahu table manner itu apa? Table manner atau yang sering dikenal dengan etika makan merupakan aturan atau tata cara yang dibuat oleh orang untuk mengatur pergaulan dalam masyarakat, khususnya dalam aturan makan. Ya, betul sekali jawabannya. Adapun etika yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan jamuan makan bisnis. Yang pertama yaitu biarkan pihak yang mengundang mengatur semuanya. Yang kedua, jangan menunggu pengundang menarikan kursi untuk kita. Dan yang ketiga, sesuaikan menu yang dipesan dengan lawan bicara kita. Dan yang keempat, ketahui fungsi dan urutan alat makan. Dan yang kelima, selalu mengingat konsep DMW yaitu Feed, Meal, and Water. Dan nomor 6, mengetahui letak alat makan saat istirahat dan selesai. Dan nomor 7, jangan menyingkirkan piring dan makanan kita. Dan yang nomor 8, jangan gunakan serbet makan sebagai tisu. Setelah kita memahami mengenai etika jamuan makan bisnis, kemudian ada hal tabu dalam jamuan makan bisnis. Yang pertama adalah selama jamuan makan bisnis berlangsung, jangan duduk membungkuk atau bersandar malas. Kemudian, jika jamuan dilakukan di rumah dan kita duduk satu meja dengan tuan rumah, jangan buka napkin sebelum tuan rumah membukanya. Kemudian, jangan menyuap makanan dengan porsi yang besar, apalagi mengunyah dengan berkecap. Itu tidak boleh. Kemudian, minum dilakukan pada saat mulut tidak berisi makanan. Teguk secara perlahan tanpa mengeluarkan bunyi. Kemudian, jangan bicara atau mengambil hidangan tanpa meletakkan peralatan makanan terlebih dahulu. Kemudian, usahakan pada saat kita ingin menggunakan tusuk gigi jangan di meja makan. Kita bisa izin dulu ke toilet
Dan yang terakhir, jika jamuan makan bisnis itu sudah selesai, kita ucapkan terima kasih kepada tuan rumah dan jangan lupa untuk memberikan pujian kepada tuan rumah. Itu adalah salah satu bentuk kita menghormati atas jamuan yang diberikan kepada kita. Kemudian ada aturan-aturan umum yang harus kita perhatikan pada saat jamuan makan bisnis. Yang pertama adalah mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, tunggu hingga tuan rumah mempersilahkan kita untuk makan. Kemudian makan menggunakan tangan kanan, makan tanpa suara, kemudian lihat daftar menu dengan wajah yang jangan terlalu lama, kemudian berbicara dengan volume yang rendah, kemudian tutup mulut pada saat kita batuk ataupun bersin, kemudian minta izin kepada tuan rumah saat kita akan meninggalkan meja makan, kemudian tidak menerima telepon atau berdandan saat berada di meja makan, kemudian datang pada acara dengan menggunakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan dress code yang sudah ditentukan. Sebagai seorang sekretaris, tentunya kita harus mengetahui atau memahami mengenai pengelolaan kas kecil dan juga table manner. Kas kecil ini penting dikelola oleh seorang sekretaris karena apabila dibutuhkan, pengeluaran dana tidak terjadi kebingungan dan salah dalam pencetakan, karena umumnya perusahaan-perusahaan akan sering mengeluarkan dana yang relatif kecil untuk berbagai keperluan, sehingga harus ada seorang sekretaris yang mengelolanya dengan baik. Seorang sekretaris juga harus belajar mengenai table manner, karena sekretaris dapat memperkaya kehidupan pribadi dan profesionalisme dalam pekerjaan. Karena dengan berbekal ilmu etika di meja makan, kita bisa meningkatkan kepercayaan diri sebab kita tahu bagaimana harus bersikap di segala situasi. Sekretaris dapat menggantikan atasan dalam menghadiri acara penting dalam jamuan makan. Oleh karena itu, seorang sekretaris sebisa mungkin mengetahui tata cara table manner agar bersikap yang baik dan memberikan citra positif kepada perusahaan. Demikian materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Apakah dari kalian semua ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, pasti semuanya harus sudah paham dong dengan materi yang Ibu sampaikan. Dan untuk kali ini Ibu tidak akan memberikan tugas terlebih dahulu, tetapi kalian harus belajar materi yang akan Ibu sampaikan pada minggu depan. Baik, oke. Tetap semangat dan harus tetap fokus belajar. Demikian materi yang bisa Ibu sampaikan di pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bye-bye.